Selamat malam kawan-kawan Hmm. semua. Sesi pamungkas kita malam hari ini temanya bagaimana Quran diturunkan bersama Gurunda sejati. Vekturan, bukan Gurunda Jangan, meriam jangan, bambu. jangan guru dah dong. Dinda-dindaan nih Ya. lama-lama. Oke, silakan Jadi, Gurunda. di sini kan kita kan interaksi ya. Kita kan interaksi. Ini bukan sistem, bukan pengajaran atau segala macam, bukan monolog, bukan. Saya mau nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak gimana turunnya Quran? Jadi gini ya, menurut Islam nih ya, boleh dibukain Pak Erben. Jadi saya bacain sekilas saya. Menurut Islam, mereka percaya turunnya Quran itu adalah pertama Lauhul Mahfuz dibawa oleh Jibril ke Baitul Izza. Nah, di Baitul Izza ini baru nih dicicil selama 23 tahun. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya bukan bagaimana turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza itu, tetapi bagaimana Jibril menurunkan kepada Muhammad. Menurut Quran, sekali lagi saya katakan menurut Quran, terjadinya malam turun Quran itu pada bulan Ramadan. Ingat ya, pada bulan Ramadan. Mereka percaya dan mereka merayakan tiap tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Quran. Pertanyaan saya kepada semua muslim, turunnya ayat, Pak Irwan bisa bukain surah Al-Baqarah 185. Quran. Yang link tadi nggak dibacakan ini. Link tadi ya udah saya bacain sebentar ya, saya bacain Nah, sekilas. ini Jangan. linknya. Oke ya. Linknya itu bagaimana Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, muslim.or.id. Ini bukan Hmm. tulisan tangan saya, ini bukan tulisan artikel saya ya. Saya bacain sekilas saja. Di antara hal-hal yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan, ingat kata kuncinya bulan Ramadan ya, adalah turunnya Al-Quran kalamullah di bulan tersebut. Dalilnya mana? Dalilnya ada Al-Baqarah atau Sapi Betina 185 dan juga surah Al-Qadar ayat 1. Ya. Oke. Bentar bro. Hmm. Ini Quran itu pertama kali turun di bulan Ramadan ini kan? Bulan Betul. puasa kan? Betul, Ah, sesuai dalil dari Quran. Sesuai dalil dari Qurannya. pertanyaan saya gini, kalau begitu Hmm. mereka kan di pertengahan bulan. Hmm. Terus mereka melakukan Ramadan itu atas dasar ajaran siapa? Nah, sebentar, kita berpikirnya jangan ke situ dulu, Pak Erwin. Kita harus melihat timelinenya dulu. Oke, sip. Ramadan, ayat ini turun di surah Al-Baqarah 185. Ayat ini turun nih. Turun ayat ini kapan? Nah, yang kita pertanyakan di situ dulu. Ayat ini turun setelah Muhammad hijrah ke Madinah. Ayat ini turun setelah Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, dan disyariatkan itu kira-kira pada tahun 624. 624. Muhammad memulai kenabiannya di tahun 610 berarti. Muhammad kan 40 tahun kan? Iya. Pertanyaan saya, ketika di Gua Hiro, Jibril itu membawa apa? Karena Al-Quran belum turun. Waktu di Gua Hiro, Al-Quran belum turun. Sesuai dalil daripada Al-Quran ini ya. Jibril membawa apa gitu loh. Kalau dibilang dia membawa wahyu. Ini Quran ini turun di mana? Waktu jalan? Quran kan turun kan sesuai dalil Al-Baqarah 185. Quran turun di bulan Ramadan. Kata kuncinya di situ. Iya, kata kuncinya di situ, di bulan Ramadan. Ramadan itu adanya pas di Madinah. Ayat ini turun ayat Madinah, bukan ayat Makkiyah, bukan ayat Mekah. Berarti selama Muhammad di Mekah, dia mendapat wahyu nih. Jibril membawakan wahyu siapa nih? Itu loh, nangkep gak poin saya? Ya, nangkap. Ya. Karena kalau menurut Quran sendiri, menurut Quran, saya katakan sekali lagi, menurut Quran, dalil yang dipakai Quran turun itu adalah di bulan Ramadan. Di Mekah, puasa Ramadan itu tidak pernah dikenal oleh orang-orang Islam. Bahkan Muhammad pun waktu itu puasanya bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura. Tapi saya nggak bahkan bahas di Asyura. Asyura itu ada dua riwayat. Satu menyatakan Muhammad bilang itu adalah puasanya orang Yahudi. Padahal itu jelas salah, karena orang Yahudi tidak pernah mengenal puasa Asyura.
Kedua, dikatakan oleh Aisyah bahwa Asyura itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah waktu berpuasa dulu. Hadisnya saya pegang. Tapi saya nggak lari ke Asyura dulu. Saya konsen saya yaitu di nuzul Quran. Kalau sesuai dalil daripada ayat tersebut, ayat Al-Baqarah 185, berarti waktu di Mekah ini Muhammad mendapat firman siapa nih? Karena Quran belum turun. Quran belum turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, belum. Nangkep gak poin saya? Iya, iya. Ya. Kan sekarang Nabi Muhammad itu kan pertama di Mekah dulu kan. Iya, pertama di Mekah. Kemudian pindah ke Madinah. Sementara Quran diturunkan di sini. Quran diturunkan di Madinah. Di Madinah. Berdasarkan ini ya. Berdasarkan dalil itu. Nah, sekarang kita pertanyaannya di sini, pertanyaan di sini. Apa yang diterima di sini? Iya. Berarti waktu di Mekah itu, waktu Muhammad di Mekah itu, iya. Dia menerima firman dari siapa? Sedangkan Quran belum turun pada saat itu. Jibril membawakan firman siapa? Iya, pertanyaan dalam ini. Iya. Karena kalau kita di sini memakai dalil dari Islam sendiri, bukan dalil dari kita ya. Kalau memang ayat ini turun menyatakan bahwa Quran itu turun pada bulan Ramadan dan Ramadan itu disyariatkan di Madinah, mungkin bisa dibukain Pak Irwan biar kita tahu Ramadan pertama kali itu kapan disyariatkan. Jadi dari situ kita bisa dapat yang dari NU tuh, yang di chat udah saya kasih. Oke. Ya. Ini hal penting juga nih, yang harus istilahnya kita pertanyakan kepada mereka. Mungkin mereka nanti bisa menjelaskan. Karena saya nggak dapat penjelasan. Saya nggak dapat penjelasan dari tafsir. Saya nggak mendapatkan penjelasan dari hadis. Saya nggak dapat penjelasannya. Oke. Di sini ya, kita ada dari NU ya, sejarah puasa umat Islam. Syekh Manah Al-Katan menceritakan puasa awal mula disyariatkan setelah peristiwa hijrah. Ingat ya, setelah peristiwa hijrah, setelah tiba di Madinah. Rasul aktif menjalankan puasa Asyura. Sebelumnya Rasul aktif menjalankan puasa Asyura. Tuh ya, puasa Asyura. Pertanyaan saya sekali lagi, tolong bantu siapapun yang bisa jawab. Ketika dikatakan Quran turun di bulan Ramadan, yaitu terjadinya di Madinah, lalu di Mekah Muhammad mendapat firman siapa? Ini penting loh. Ran, gue cuma kasih lu ini ide. Kalau lu ngomong siapa yang bisa jawab, semuanya Islam bisa jawab, tapi ini bener. Jangan gitu jawab nanyanya. Enggak, sesuai dalil aja, sesuai dalil. Iya, sesuai dalil aja. Sesuai dalil mereka nih apa begitu, nih? Jangan bilang cuma bisa jawab doang. Iya. Dalilnya di mana gitu. Jadi kalau bisa jawab mah lu ajak Madia aja, ilmu dia tinggi. Iya. Kalau menurut ini ya, menurut timeline daripada surah-surah itu turun, sebentar ya, saya kasih tentang surah mana dulu sih yang turun, surah mana dulu yang turun. Jadi saya di sini nggak terlalu banyak main di hadis ya, saya lebih banyak ke arah logika sih. Kan mereka kan bilang. Jadi sudah ada puasa sebelum Islam namanya puasa Asyura ya. Asyura, iya. Nanti kita bahas itu sekilas, tapi nanti ya. Nah. Dan itu Yahudi ya? Itu Yahudi, tapi nanti ada 2 riwayat. Nanti saya kasih juga kok, tenang aja. Biar mereka akhirnya lebih tercerahkan. Ya. Berarti Nabi Muhammad itu pernah mengikuti puasa Asyura Yahudi. Iya. Jangan-jangan dia ini ikut-ikut Yahudi juga nih. Nah, Pak Erban, coba kita lihat nih Pak Erban. Menurut Islam, surah-surah apa aja sih yang turun di Mekah? Jadi kita belajar tuh urutan-urutannya. Oke, boleh. Ya, pertama kali yang diturunkan mereka percaya itu ada surah Al-Alaq atau surah 96. Surah 96 itu adalah wahyu pertama. Al-Alaq, lalu Al-Kalam, Al-Muzamil, Al-Mudathir, baru Al-Fatihah. Nanti juga saya akan mempertanyakan bagaimana Muhammad sholat. Itu penting juga tuh. Ya. Nah, Islam percaya bahwa Al-Alaq itu adalah surah pertama. Ayat wahyu yang pertama diturunkan oleh Jibril yaitu Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Ya, Al-Kalam,
Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, banyak ya. Surah-surah ini sebelum Ramadan turun, ini surahnya siapa nih? Firmannya siapa? Kan Quran sendiri menyatakan bahwa dia turun itu di bulan puasa. Bulan puasa di Mekah itu, bulan puasa Ramadan di Mekah itu tidak pernah disyariatkan, tidak pernah dilaksanakan, dan tidak pernah ada ayatnya. Ayat Ramadan itu adanya di Al-Baqarah 185. Saya ulang, Al-Baqarah 185 itu kejadiannya adalah di Madinah. Lalu surat-surat yang di Mekah ini firmannya siapa? Sekali lagi saya pertanyakan, firmannya siapa? Apakah Allah sedang menentang dirinya sendiri? Di satu sisi dia mengatakan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kejadiannya di Madinah. Berarti di Mekah belum turun dong, kalau secara akal sehat. Ini kita harus berdasarkan ini ya, dalil mereka ya. Muhammad tidak pernah mengenal Ramadan di Mekah. Di Mekah dia mengenal puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Kita lihat puasa Asyura sekarang. Ada linknya bro? Ya, sebentar. Sunan, coba Pak Iban klik kola.com. Nanti saya kasih itunya, Sunan Abu Dawud, kola.com. Saya taruh di chat ya. qoola.my.id .my.my.id. Saya udah taruh di chat tuh tulisannya seperti apa. Nah, kok gak ada? Saya taruh di chat, ada kan? Kola, kola.my.id ya. Kola. Yang mana nih buka? Buka Sunan Abu Dawud 2086. Jadi kita tahu nih, Ramadan itu tidak pernah dikenal oleh Muhammad sebelum ayat itu turun, sebelum Al-Baqarah 185 turun. Ya. Oke, sekarang saya bacain ya. Dari Aisyah, ini dari Aisyah ya. Ia berkata, dahulu hari Asyura adalah berpuasanya orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Ingat loh, berpuasanya orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Loh, ya. Di sini puasa Asyura itu orang Yahudi bro. Iya, nanti hadis yang tentang itu saya kasih. Saya cerita yang tentang orang-orang Quraisy jahiliyah dulu ya. Bentar, ini kan Yahudi Madinah berpuasa Asyura juga. Iya. Maka itu saya kan tadi bilang di awal ada 2 riwayat. Maka itu kita bacanya dulu ya. Dan Rasul melakukan puasa pada masa jahiliyah, kemudian tak kala Rasul datang ke Madinah, ingat ya, tak kala Rasul datang ke Madinah, beliau berpuasa pada hari tersebut. Jadi di Madinah pun sebelum ayat Al-Baqarah 185 turun, Muhammad masih melakukan puasa Asyura. Ya. Dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Kemudian tak kala diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, maka puasa itulah yang diwajibkan, dan puasa hari Asyura ditinggalkan. Barang siapa yang berkeinginan dalam kurung berpuasa, maka ia dalam kurung berpuasa. Dan barang siapa berkeinginan dalam kurung tidak berpuasa, maka ia boleh meninggalkannya. Nah, di Gua Hira, Muhammad tidak mengenal Ramadan. Di Mekah, Muhammad tidak mengenal Ramadan. Dan ayat tentang Ramadan itu belum pernah turun. Sesuai daripada Al-Baqarah 185, Quran pun belum turun. Lalu bagaimana dengan surat-surat Al-Fatihah,
surah Al-Qalam, surat Al-Alaq, surat Al-Mujamil, Mudathir, dan lain sebagainya. Kok bisa turun? Sedangkan Al-Quran itu dinyatakan belum turun. Berarti gini, Bro Duran, berarti Islam sudah ada, wahyu belum ada. Kalau berdasarkan ini. Betul. Waduh. Itu kan yang malam ini saya mau pertanyakan kepada mereka. Kita nggak menafsirkan ya, karena kan kita kan di sini kan hanya membacakan dalil, betul nggak Pak Erwan? Iya, kalau berdasarkan data-data yang Bro tunjukkan ini berarti Islam sudah ada, tapi wahyu belum datang. Betul Pak Erwan. Maka ini bisa jadi pertanyaan gini, berarti wahyu ini dibentuk kemudian. Jadi Islam itu bukan dibentuk oleh wahyu, tetapi Islam itu yang membentuk wahyu. Iya. Jadi gini ya. Jadi ketika Islam sudah ada, tetapi Al-Quran belum dinyatakan turun nih. Lalu kan kita kan dari tadi kan mempertanyakan, Jibril membawa wahyu dari mana? Apakah wahyu yang dia mengkreatnya sendiri, atau dia menciptakannya sendiri, atau wahyu Allah? Ini pertanyaan Bro ini ngiri loh ini. Iya dong. Kalau masuk dalam dunia apa ini, dunia kampus ini, berarti gini, Islam itu bukan bentukan dari Allah dong, bentukan baginda Nabi. Kemudian, kita kan pakai dalil ya, kita pakai dalil dong, benar nggak? Iya. Dalilnya jelas loh, dalilnya menyatakan pada bulan Ramadan Al-Quran itu turun. Ingat loh, ya kan? Surah Al-Baqarah 185, jelas itu. Tafsir juga menyatakan seperti itu. Pertanyaan saya kan simpel. Kalau Quran itu turun di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kan berarti Quran itu tidak pernah turun. Sedangkan sebelum bulan Ramadan, itu Jibril itu sudah mewahyukan sampai kurang lebih 10 tahun loh. Kita ambil contoh selama di Mekah 10 tahun lah ya. Kita nggak usah ambil patokan Madinah berapa tahun, enggak. Kita ambil yang surat-surat Mekah. Surat-surat Mekah itu surat siapa gitu loh. Wow. Ini kalau scholar muslim kok nggak pernah dibahas ini bro? Nggak bakal mereka berani bahas. Karena memang kenapa? Timelinenya itu hancur Pak Erban. Benar-benar memang bikin sakit kepala ya. Nah sekarang yang tentang puasa Asyura. Puasa Asyura itu Muhammad kenal di Mekah. Di Madinah pun dia masih praktek sesuai hadis ya. Abu Daud 2806 ya kalau nggak salah. Abu Daud berapa Pak Erban tadi? Lupa saya. Abu Daud 286 ya. Ya, Abu Daud 286. Benar. Karena kan memang mereka kan Quran turunnya kan sekaligus di bulan Ramadan. Tapi yang di Al-Alaq itu kan berangsur-angsur, beda bulan memang. Bukan beda bulan lagi, beda tahun. Madinah sama Al-Alaq jauh loh, 10 tahun loh. Iya. Bukan, pernyataan di surat Madinah itu kan bukan berarti pada waktu itu Quran turun gitu loh. Hanya pada waktu itu dia menyatakan Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Tapi kan gini nih Bu Sophie, bulan Ramadan itu selama di Mekah nggak pernah dikenal. Hadisnya kan kita udah bacain. Muhammad hanya mengenal puasa Asyura. Paling nanti mereka bantai nih, kau bisa baca Arab enggak? Paling gitu nanti. Ya. Paling mereka mau membantah tentang silakan kalau mereka mau bantah di bahasa Arabnya. Kan kita kasihnya jelas, bener gak Pak Irwan? Iya. Ayatnya jelas ya. Ya itu yang tentang Ramadan itu, puasa Asyura itu adalah dari jahiliyah. Nah sekarang kita lihat nih, ada lagi riwayat Sahih Bukhari, bukain Pak Irwan, 3145. Sebentar ya. Sahih Bukhari 3145. Sahih Bukhari 3145. Asyura itu ternyata adalah puasanya orang Yahudi menurut hadis Bukhari ini. Sedangkan menurut hadis Abu Daud, puasa Asyura itu adalah puasa orang-orang jahiliyah. Lah, ini kan kerancuan nih, bener gak? Yang satu bilang orang jahiliyah, tapi yang satu bilang di hadis mana? Yahudi. Hadis mana tadi bro? Sahih Bukhari 3145. 3145. Jadi kalau memang sih ayat-ayat di Quran itu acak-acakan ya, belum tentu ayat surah di Madinah itu ayatnya Madinah semua, belum tentu seperti itu juga. Cuman kan di sini kan patokan kita kan 1 Ramadan nih.
Kita kan berpegang berpatokan pada Ramadan, bukan pada ayat loh ya. Ya. 31 Sahih Bukhari 3145. Udah belum Pak Irwan? Ini udah. Oke, saya bacain ya. Bla bla bla. Nah, dari Ibnu Abbas, sekarang dari Ibnu Abbas kan, tadi dari Aisyah kan, bahwa Nabi ketika tiba di Madinah, ingat ya, ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka, dalam kurung orang Yahudi, melaksanakan saum hari Asyura atau 10 Muharram, dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu ketika Allah menyelamatkan Musa dan menyelamatkan Firaun. Lalu Nabi Musa mempuasainya sebagai wujud kepada Allah. Maka beliau, maksudnya Muhammad, bersabda, akulah yang lebih utama atau lebih dekat terhadap Musa dibanding mereka. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya. Lagi-lagi hadis menyatakan puasa Asyura pun Muhammad mewajibkan sebelum turunnya ayat ini. Jadi selama timeline di Mekah, selama di Mekah nih, nggak pernah ada Muhammad mengenal kata Ramadan. Tetapi kan Quran turun di bulan Ramadan. Quran turun di bulan Ramadan. Di Mekah Muhammad tidak pernah tahu tentang Ramadan. Tetapi Jibril mau datang kepada dia mewahyukan yang katanya dari Allah. Lah gimana? Duran saya tanya ini. Ya. Para nabi Musa, Nabi Daud, Nabi itu puasa enggak? Puasa. Nah, sedangkan dalam ajaranmu puasa enggak? Diwajibkan enggak? Tidak diwajibkan. Nah, kenapa kalian yang jelas-jelas para nabi mengajarkan puasa? Kamu mencemooh orang yang diajarkan terkait dengan puasa. Oke. Narasi apa yang kau berikan kepada kami? Oke. Puasa Asyura tidak pernah dikenal oleh Nabi Musa di Alkitab. Muhammad tahu dari mana? Puasa Asyura adalah menghormati bulan Asyura. Apakah itu wajib? Enggak. Bagi kami enggak. Siapa bilang enggak wajib? Enggak wajib. Enggak diwajibkan untuk kami. Yang diwajibkan adalah puasa Ramadan 1 bulan. Sebelum Ramadan turun, puasa itu wajib. Sebelum Ramadan turun, karena ini adalah narasi para nabi, dan nabi yang dilahirkan yaitu di urutannya ya Nabi Ismail juga ajarkan masalah puasa. Maka di Jazirah Arab itu masih ada puasa karena mengikuti Nabi Ismail. Di mana kalian yang katanya mengikuti para nabi? Di mana tapi ternyata ajaran puasa saja dihapus. Puasa hati, sunat hati. Ajaran apa yang kalian gembar-gemborkan terkait dengan ajaran para nabi? Kamu membahas tentang ajaran kami. Ngomong lu tenang aja, Mir. Sekarang kalian ini menyatakan membahas masalah puasa. Gak malukah kalian? Pakai otak lu kalau mau yang pakai otak itu kalian. Acot lu doang, Mir. Yang pakai otak itu kalian. Kalau otak biarkan aja. Dan nggak melaksanakan, tapi membahas masalah yang diwajibkan. Sedangkan kamu tahu sendiri, para nabi mengajarkan berpuasa. Kalian nggak berpuasa. Apa yang kalian narasikan terkait dengan yang menyatakan? Di mana dalil yang kalau saya itu malu. Mana dalil yang ada nabi kesuran kalau lu mau jawab. Apalagi nabi kena santet. Nggak usah lu bacot lu gede, Mir. Gini mana Pak dalil Amir. di dalam Alkitab yang menyatakan puasa Asyura itu adalah diwajibkan oleh Musa? Di mana? Tidak ada kata Asyura di dalam Alkitab. Puasa Asyura tidak pernah ada. Musa itu puasa 40 hari 40 malam. Mana kata puasa Musa Asyura di dalam Alkitab? Silakan cari referensi ke Yahudi. Oke. Tenang. Ini mic-nya dibuka Pak Amir. Jadi gini lah ya. Bentar. Kalau kami meyakini bahwa dengar dulu arahan. Kalau bertanya, dengarkan dulu yang menjawab. Nah, begitu. kan sampean narasikan masalah hadis. Mau di mute permanen? Saya jelas. Oke, saya mute permanen. Ya. Oke, sekarang Jadi sebentar Bro Duran. Jadi gini, Pak Amir, kalau kamu bertanya,
dengarkan dulu jawaban dari pertanyaan baru dikritisi. Jangan ngebacot terus. Kalau kamu ngebacot terus nggak usah di sini, karena di sini bukan adu bacot, adu data, tukar ilmu, tukar data, tukar pengetahuan, analisa begitu. Pak Amir bisa ya? Oke, sekarang Pak Erben ya. Oke. Si Amir tadi kan mengatakan tidak diwajibkan puasa Asyura. Sekarang kita buka lagi hadis Abu Daud 2806. Suruh dia baca, bener gak sebelum Ramadan turun itu diwajibkan oleh Muhammad. Jadi kita di sini nggak ada dusta. Oke. Hadis berapa tadi? Yang Abu Daud ya. Abu Daud 2806 kalau nggak salah ya. 2086 ya. 2086 ya. Oke, ini. Ya, silakan Amir bacain sebelum Ramadan Asyura itu wajib apa enggak? Silakan. Tadi kan dia bilang kan nggak wajib nih. Saya kan bilang sebelum Ramadan datang Asyura itu adalah wajib. Nah, sekarang silakan dia mengatakan apakah Asyura sebelum Ramadan datang wajib apa enggak? Kita lihat. Suruh dia baca hadis. Kan ini udah jelas. Sebelum diwajibkan berpuasa bulan Ramadan, ya kan? Nabi Muhammad menjalankan puasa Asyura. Baca terus. Setelah yang diwajibkan, maka inilah jadi sunnah. Oke. Ibadah sunnah dikerjakan sekarang, mendapatkan pahala. Tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau bulan puasa, bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah itu harus dijalankan. Oke, sekarang pertanyaan saya gini nih. Yuk, Pak Amir, sekarang pertanyaan saya gini. Quran itu turunnya di bulan Ramadan atau di bulan Asyura? Kalau Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan belum diwajibkan, Quran turun apa enggak? Tahu nggak, kalau Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur. Saya tidak nanya berangsur. Langsung satu Quran. Saya tidak nanya angsur. Saya tidak nanya angsur. Saya bertanya ya. Ketika bulan Ramadan itu belum bisa umat Islam, sabar dulu. Umat Islam menjalankan perintah kewajiban sesuatu yang diwajibkan itu atas dasar perintah. Ya. Perintahnya dari mana? Dari Tuhan. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum ada perintah untuk menjalankan, berarti belum ada perintah, belum diwajibkan. Kapan gitu loh, Mas? Kapan perintah itu? Kapan perintah itu turun? Kapan perintah itu turun dan di mana? Ya dari Al-Quran dong. Perintah Ramadan di surat Al-Baqarah jelas. 185 kan? Di surat Al-Baqarah, makanya dengan turunnya surat Al-Baqarah yang terkait dengan berpuasa, maka umat Islam wajib melaksanakan. Karena itu perintah Tuhan. Ya, Al-Baqarah 185 benar. Nih, tak tunjukkan. Ramadan itu kapan itu dikenal? Makanya kalian itu, kalian itu berarti di kalau menarasikan terkait puasa, para nabi diwajibkan puasa. Kalian menarasikan puasa, tapi nggak ada yang puasa yang diwajibkan. Oh, berarti di Mekah itu memang nggak ada Ramadan. Selama di Mekah mereka nggak puasa Ramadan. Kenapa nggak ada buktinya? Datangnya dari sana. Buktinya kamu katanya surah 2185. Surah 2185 kan surah Madaniyah. Surat apa? Surat Madinah. Makanya dengerin dulu, jangan bacotnya dulu yang gede, kupingnya lebarin. Sekarang gini. Al-Quran diturunkan di Madinah. Madinah itu termasuk Mekah bukan? Yang membawa bukan yang membawa bukan yang diturunkan kepada Nabi siapa yang membawa? Sofiyatun. Itu ya dia On. Yang On itu kau. Pak Amir. Tapi ajaran sendiri yang itu surah Madaniyah. Itu pertanyaannya. Sekarang tolonglah diskusi Amir. Kalau aku ngomong baru ngomong sudah bukan kau itu di mute. Bukan. Orang masih bangun narasi dengan si Copatul katanya ahli ini, ahli narasi. Nomormu yang benar. Iya. Jangan kau. Tapi buktinya kamu ya. Dengan data yang baik. Kau cuma ngomong doang dari tadi Mir. Cuman bikin rusuh aja kau.
Kalau nggak mau di-mute yang Gini, benar Gini, bicaranya. Bukan, Sabar. selesai dulu satu-satu bernarasi baru sebentar disangka. ya. Saya dulu nih ya, Pak Ya Amir. silakan. Pak Amir, dengerin baik-baik ya. Di Madinah, ayat Al-Baqarah 185 turun. Dan di Al-Baqarah 185, Allah Anda, Tuhan Islam, menyatakan dengan jelas, clear, bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Di Mekah, Muhammad tidak mengenal Ramadan. Tetapi wahyu sudah turun kepada dia. Pertanyaan saya simpel, sederhana. Wahyunya siapa ini? Wahyunya Allah. Wahyu Allah. Tetapi wahyu Allah bilang wahyu itu turun, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan Iya. belum dikenal di Mekah. Iya, turun di bulan Ramadan. Terus gimana? Di Mekah, Ramadan tidak dikenal oleh Muhammad. Sebentar dulu. Ya. Sebentar. Pak Amir kayak mau jawab ini. Pak Amir. Ya. Sebentar dulu, saya bukakan dulu. Coba Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 185. Kalau aku yang jawab Ada- kepanasan semua. Ada di Kalau aku layar, yang jawab ada di kepanasan layar. semua karena yang diajarkan dia itu bukan ajaran Nabi kok. Iya. Kami yang melaksanakan ajarannya para Nabi terkait dengan puasa, kalian gembar-gembor. Apa yang kalian narasikan terkait ajaran para Nabi? Bullshit. Di mana di Quran menyatakan Musa puasa? Di mana dikatakan di Quran Ibrahim berpuasa? Di mana dikatakan di Quran Yahya berpuasa, Idris berpuasa, Lut berpuasa? Kasih saya ayatnya. Sebentar ya, mana tadi Al-Baqarah satu-satu dulu. Ya, Jangan Al-Baqarah Pak Amir dulu. Ini udah ada di apa? Udah ada di layar, tinggal baca kok. Udah di share itu. Ya. Kalau lo mau baca tafsirnya silakan baca, Wi. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah mengawali. Nih, bulan ada Ramadan. sekarang saya bacakan hadis Nabi. Ya. Sekarang saya bacakan hadis Nabi juga nih, ya. Erben, kulu umatin ibnu Adam, ya toh. Artinya seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 7. Yang ditanya apa, yang dijawab Allah. apa. Kecuali puasa. Amir. Sebab pahala cara- puasa adalah Oh, untukku. biar selesaikan masalah Allahu puasa. Akbar. Kalian ini kalau aku narasikan terkait dengan ajaran yang dibawakan para nabi, kalian kepanasan. Karena Mana apa? ada Karena kepanasan? kalian itu mengaku ajaran para nabi tapi bullshit. Ya. Gak ada yang dilakukan oleh. Lihat ini ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Ini tafsir Kemenak. Jadi kalian itu mau ngapain? Makanya kalau ditanya, jawab. Jangan bernarasi liar. Di sini diskusi santai, bukan adu suara, adu isi data. Si kecil bangun bentar. Coba Bro Duran jelaskan dulu Bro. Ini Enggak, dia. Kayaknya mendingan Awi aja deh. Amir udah nggak kuat. Ini sejarah. Baru Ini besar. nih lihat ya. Sejarah. Ini udah dibahas tadi, sejarah puasa umat Islam. Lihat ini ya. Ini terus terang ya Amir ya. Ini, Gue juga lihat. belum makan nih ya. Lo kalau ngoceng Puasa. lagi ya, adu bacot dah malam ini dah. Gak usah Bro Duran. Puasa awal mula Dua disyaratkan. terkait puasa yuk. Ini Ayo. lihat ini. Ayo. Kita ayo. Itu ayat. Aku Hati. hadu-had dengan kamu yuk terkait Yuk. puasa. Oke. Ajaran siapakah yang dijalankan oleh Ini. umat Islam? Ayo. Ini Ayo. lihat. Karena Cukup kalian satu ayat. mengaku ajaran para nabi juga. Sekarang ajaran apa yang dibawakan kamu terkait Kasih dengan bulan saya puasa? satu Terkait ayat, dengan ada puasa. puasa Ayo, Musa. ayo Le. Kasih saya satu ayat, ada puasa Musa, ada puasa Daud. Kasih saya satu ayat di dalam Quran. Jangan bawa hadis. Berani? Berani Gamir? Berani ayo. Ini dalam Al-Quran disebutkan ya. Ya di mana? Ini dalam Puasa surat mau- Al-Baqarah ayat 185. Ya. Ini ada di layar Ya. sudah. Hmm. Terkait dengan puasa. Hmm.
syahrul Ramadan alladziina unzila ilaihil Qur'anul hudal linnasi wa yubayyinu minal huda wal furqan. Itulah saya bacakan dulu yang jelas ya. Tak bacakan biar kamu jelas bahwa puasa itu diajarkan itu juga kepada para nabi. Nah, di mana dikatakan Musa berpuasa, ayat berapa? Jangan kebanyakan ngetik, Mir. Kedengaran banyak ketikanya. bacot kamu. Kedengaran ketikanya, cari Google dia. Gak apa-apa, gak Di apa-apa. mana dikatakan Musa Aku pakai berpuasa? ayatku sendiri kok. Iya udah. Iya, di mana Oh, dikatakan sebutkan Musa aja berpuasa? biar aku tunjukkan. Sedang Ya, tak bertanya. tunjukkan ya. Bahwa apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan umat Islam semua Ya di mana? dijalankan oleh para nabi. Ya di mana? Surat Al-Baqarah ayat 185. Coba dibaca. Udah ini dari tadi udah di sini. Coba dibaca. Di mana Bulan dikatakan Musa Ramadan berpuasa? Bacakan dulu. adalah- Bacakan dulu. Aku membaca Al-Qur'anku, bukan Bulan Ramadan narasimu. adalah Syahrul Ramadan alladziina unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa Gak ngerti kita itu bahasa wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun man ayyaman ukhra. Yuridullahu bikum yusra wa la yurikum bikum usra wa lituklimun al-'iddata wa litukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ingat itu ya. Itu Duran panjangan. Di Bulan mana? Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa maka wajib menggantinya. Inilah diwajibkan terkait dengan ajaran apa yang diperintahkan untuk berpuasa kami laksanakan. Begitu. Di mana ayat? Gue dari tadi nanya, Mir. Di mana ayat menyatakan bahwa Musa berpuasa? Di Quran berapa? Surah berapa? Ayat berapa? Bahwa puasa itu dijalankan oleh para nabi sebelum-sebelumnya. Di dalam Al-Quran ada. Jangan kau mengarang terkait dengan ini. Yang kanan itu kalian. Di mana? Bagaimana ajaran kalian? Di mana ayat? Para nabi, tapi ternyata ajaran kalian nggak ada satupun yang menempel dalam hati kalian terkait dengan ajaran para nabi. Ayat di mana? Sabar. Itu ada di Al-Baqarah 144 kalau nggak salah. Oke, buka Al-Baqarah 144. Buka. Sebentar, saya lagi ada gangguan teknis di sini sebentar. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Selesai dulu, maka hadapkanlah wajahmu karena masjid haram. Pak Amir, itu yang ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Gimana sih ngasih data aja nggak jelas, salah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya itu ayatnya itu Pak Amir, itu ayatnya. Iya. Di mana? Di mana? Surah berapa, ayat berapa? Ya ada itu surah. Makanya pelan-pelan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Surah berapa, ayat berapa? Kalau aku bacakan surat Al-Quran yang surah berapa, ayat berapa? Udah mute apa mana? Ini siapa yang kenapa sih kalau aku membacakan Al-Quran? Surah berapa, ayat berapa? Satu. Al-Baqarah ayat berapa itu? Coba saya lupa posisi ayatnya. Sebentar Pak Amir. Tinggal kalian sebutkan, aku tunjukkan semua. Ya lupa, kita kan tidak hadis ada ini, tunjukkan. Musyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Surah berapa ayat? Surat Al-Baqarah ayat 15 berapa itu? Tahu aja kasih, nggak usah baca congornya, Mir.
1:5 berapa? Masya Allah, mulutnya inilah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu dia. Memang sudah Inikah yang dinamakan dipenuhi Roh Kudus? Saya tanya kalian sekarang. Saya membacakan ayat. Saya tidak memaki kalian. Saya membacakan ayat. Data gimana jelas. Makanya kalian kalau membawa narasi apakah itukah yang dinamakan? Kalau ada orang Islam ngomong dengerin. Kalau ada orang Islam ngomong dengerin. Yang kita minta itu ayatnya, Pak Amir, mana? Ini Ustadz Yesus siapa ini Ustadz Yesus? Iya. Kalau cuma mau ngebentak, kalau cuma mau ikutan ngebentak, mendingan gak usah congor, bro. Kecuali kalau kamu mau ngeluarin dalil, mau berpendapat. Iya, di sini nggak ada kok kalian dimarahin, nggak ada. Cuman diminta datanya, kasih data lah. Tapi kalau nggak ada data kayak gini kan nggak elok. Oke, silakan buka mic-nya, tapi kan langsung kasih data di surat berapa, kan itu yang ditanya. Data apa sih Ben? Berarti telinga nggak mendengar. Apa nih? Kalau dia nggak jelas, tendang aja keluar. Ya betul, tendang aja itu tendang. Tendang aja. Saya bacakan dulu ya, sebentar ya. Ayat kamu nanti walaupun kamu tak bacakan, kalau ada juga nggak, tetap aja nggak ini kepanasan semua. Tendang dulu. Ini Pak Amir, berikan aja datanya, baru kau baca. Kalau belum ada, kau cari dulu. Itu Pak, supaya diskusinya kita elok. Karena kita kan bukan adu congor, tapi kita ingin berbasis data. Broduran kalau kau tanya data, dia akan berikan data. Begitu, jadi nggak kayak gitu. Oke, mana broduran ini? Enggak, biarin Pak Amir keluarin ayatnya dulu. Iya, Pak Amir. Ayatnya mana yang mengajarkan Musa berpuasa, Nabi Lut berpuasa, Ibrahim berpuasa? Gitu pertanyaan kan broduran? Iya. Iya. Kalau ada link, kirim link, saya bukakan. Di mana ayatnya mengatakan? Kalau ada ayat, sebutkan atau chat. Musa mengajarkan berpuasa, Ibrahim mengajarkan berpuasa, Lut mengajarkan berpuasa, atau boleh diwakili salah satu nabi aja, Duranto gimana? Ya salah satu nabi aja. Nah tuh. Ayo Pak Amir. Pak Amir kan gurunya mereka. Kenapa kau mute terus saya? Ya di mute. 183 Al-Baqarah 183 coba 183. Sudah Bro Erben bukain. Oke, ini 183 ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Siapakah yang orang-orang yang sebelum kamu? Sebelum Nabi Muhammad siapakah itu? Yakin belum? Siapakah orang yang belum sebelum Nabi Muhammad diperintahkan untuk puasa? Apakah orang Kristen? No. Udah yakin belum? Apakah Isa? Yes. Udah yakin. Apakah Musa? Yes. Apakah Daud? Yes. Apakah Kristen? No. Inilah ajaran yang meneruskan ajaran para nabi. Apakah Kristen? No. Udah belum? Kristen ajaran siapa? Ajaran adalah kita baca ya. Kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan ya. Diwajibkan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai dimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, bukan nabi. Ingat, saya tadi minta di mana ayat yang menyatakan Musa berpuasa. Oke, sudah paham. Sudah paham jawabannya, sudah paham. Sudah mengerti maksudnya. Ya. Satu lagi nih. Taruh. Amir, Anda tidak pernah membaca hadis yang tadi saya udah tampilin. Bukain lagi Pak Erben. Hadis Abu Daud 2086. Orang yang dimaksud adalah orang jahiliyah, Pak Amir. Bukan nabi. Maka itu Muhammad waktu di Mekah dia mewajibkan untuk puasa Asyura sesuai dengan orang-orang jahiliyah Quraisy. Ingat lu, orang Quraisy yang hidup di zaman jahiliyah itu sudah mengenal puasa Asyura.
Jadi sekarang orang Quraisy itu mau menjadi nabi buat Amir. Bentar, oke gantian. Oke, Ya. saya menjawab ya. Kalau jawabannya Bro Duran mengatakan itu tadi orang-orang, nah orang-orang siapakah sebelum zamannya Rasulullah? Apakah Nabi bukan orang? Jawab sederhana aja, Nabi bukan orang. Nah, itu aja jawabannya, Nabi orang atau bukan. Ya, toh? Yang kedua, kalau Anda mengatakan orang-orang Quraisy di zaman Asyura, itu dapat dari mana perintahnya dia? Kalau bukan dari para nabinya sebelumnya. Mau tahu dapat perintahnya dari mana? Kalau umpama tahu itu nggak? jawaban Anda. Sekarang saya bertanya, itu Nabi bukan orang bukan? Nabi tidak pernah dikatakan orang. Enggak, orang atau bukan Nabi itu? Bukan. Saya tidak mengatakan. Siapa bilang Kalau bukan? Nabi menurut Quran, Nabi itu selalu dikatakan Nabi atau Rasul, tidak pernah dikatakan orang. Semua itu termasuk ke dalam orang. Masa Nabi bukan orang? Janganlah, kita jujur aja dalam berdiskusi. Nabi itu orang. Ini kan bahasa penyangkalan. Sekarang kalau Anda mau bilang Nabi itu orang, jelas-jelas ya. itu perintah dalam Al-Quran seperti sekarang itu. kita buka di At-Tarim. At-Tarim ayat 4. Ya. Jadi Anda mesti lihat di dalam Quran persepsinya orang itu apa? Persepsinya Nabi itu apa? Kita buka di At-Tarim ayat 4, surah 66 ayat 4. Jadi Anda tahu, Anda harus memakai perspektif Islam untuk menjawab Islam. Itu yang selama ini gue lakukan, ya. At-Tarim ayat 4 di situ dikatakan apa? Jika kamu maka sesungguhnya yang Jibril, yang ada Jibrilnya. At-Tarim berapa sih yang ada Jibrilnya, ayat berapa nih? 6 ayat 4 bukan? Ini ada Jibril. Ya, ada Jibril ya. Ya. Biar Awi juga hari ini belajar. Jika kamu bertobat kepada Allah, mau membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah bukan yang ini nih, yang satu lagi. Pelindung juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Nah, orang-orang mukmin. Nabi tidak pernah dikatakan orang, Ya, nabi-nabi baik Musa, baik Lut, baik semua itu dikatakan nabi atau rasul. Tidak pernah dikatakan orang-orang. Kalau lu mau bawa ranah nabi itu orang bukan, itu salah, itu bukan perspektif Islam. Gini, dalam Al-Quran mengatakan orang-orang sebelum kamu. Nah, siapakah orang-orang sebelum orang-orang sebelum Muhammad ini? Adalah orang Quraisy, yang dimaksud. Semua orang-orang sebelumnya dalam penjelasan itu bukan orang itu yang dimaksud. Artinya itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Silakan tidak, lihat dulu. Silakan lihat dulu di hadisnya, ya. Di hadisnya begini, itu jelas dikatakan. Ke ayat dulu, ke ayat dulu. Hadis sekarang. Ke ayat dulu, kan ayat Anda mengatakan tadi di mana ada perintah berpuasa dalam Al-Qur'an, termasuk kepada puasa kepada para nabi, ya toh. Nah, dibukalah ayat itu Al-Baqarah 183. Tadi kan kita tidak ingat posisi ayatnya. Di situ dikatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat itu ditutup dengan kata-kata agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa di sini? Terus? Siapa coba? Ya, orang-orang yang mengikuti perintah Allah. Orang-orang yang mengikuti perintah. Orang-orang yang mengikuti perintah Allah. Nah, siapakah orang-orang mengikuti perintah Allah sebelum kami ini? Ya pastinya orang yang mengikuti ajaran-ajaran para rasul-rasul itu. Demikian dulu. Sebentar saya ada gangguan dulu nih. Ya, sekarang, sebentar Pak Amir buka mic-nya. Saya ada gangguan sedikit nah. Pak Amir tolong buka mic-nya. Saya mau mic. Ya. Sebentar, Islam selalu bicara sama gue, lihat ayat atas, lihat ayat bawah. Sekarang gue balikin ke Islam. Lo lihat gak ayat bawahnya? Di situ dikatakan membayar fidyah, Coba dibuka ayat bawahnya. Iya. Gak maksudnya apa? Anda kan tadi menanyakan di mana perintah berpuasa itu, perintah berpuasa dalam Al-Quran. Iya, nih ya. Di ayat bawahnya dikatakan, ya, yaitu dalam beberapa ayat tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau berjalan. Nah, di sini dikatakan, ya, dikatakan dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Ingat, gue selalu membaca tafsir dan gue selalu membaca hadis. Iya, benar ya, itu. Fidyah ini, di ayat itu. Ya, fidyah ini siapa yang mengajarkan, Gue tanya sama lo, fidyah ini ada gak dalam Islam? Siapa yang mengajarkan? Terus selesaikan dulu narasinya. Ya, fidyah ini tidak ada di dalam Islam. Tidak ada di dalam nabi-nabi, tidak ada di dalam Quran, Hanya ayat ini, yang bicara tentang fidyah. Maka itu apa? Tafsir Anda pun sedikit bingung, Enggak. Ya silakan Anda baca tafsir. Silakan Anda baca tafsir. Mana ada Islam bayar fidyah? Apa itu fidyah? Jizyah, oke. Orang tahu jizyah. Fidyah ini apa, sekarang hukum fidyah ini ada di mana?
Di sini Al-Baqarah. Di mana? Di Islam kan? Kenapa Anda bilang mana ada Islam tidak mengenal fidyah? Iya, sekarang Anda jelaskan fidyah itu apa? Enggak, saya bertanya. Berarti hukum fidyah ini kan adanya di Islam. Jadi berarti narasinya Bang Duran salah kalau mengatakan Islam bukan tidak mengenal salah. fidyah. Islam jelaskan fidyah itu apa? Tafsirnya nggak bisa menjelaskan kok. Fidyah yaitu wajib membayar. Itu ketika orang sakit. Ini contohnya aja ya. Sebentar secara literatur yang anunya lengkapnya. Contohnya orang membayar fidyah itu orang yang sudah lanjut usia, tidak sanggup berpuasa, maka dia wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Ada yang berupa beras 3 liter per 1 puasa. Itu fidyah apa kafarat, Wi? Kafarat beda lagi. Ya, kafarat beda lagi. Kalau ini fidyah, kalau kafarat itu beda. Fidyah itu apa? Fidyah sama kafarat bedanya di mana, Wi? Kalau kafarat beda. Kalau kafarat seperti orang bernazar. Ya, ini contoh saja ya. Contoh. Silakan cari sendiri literasinya dalam Google. Contoh kalau orang bernazar dia tidak mampu memenuhi nazarnya, dia membayar kafarat seperti kayak anak yatim, diniatkan seperti itu. Atau mungkin ada orang yang berhutang, mau bayar hutang tapi nggak tahu lagi orangnya di mana. Akhirnya dia niatkan dengan inilah penggantinya, itu kafarat. Nah, gitu, itu perbedaannya. Lalu bedanya dengan fidyah? Sama-sama membayar hutang kan? Tidak, bedanya ini kan membayar hutang bukan? Ini meskipun sama-sama membayar hutang, cuma beda ini. Bedanya di mana? Satu, ini perintah dalam Al-Quran, satunya ini tadi fidyah ada tertulis dalam Al-Baqarah 164. Sebentar, udah ada gangguan si kecil di sini. Betul. Kedengaran nggak suaranya? Sebentar dulu, saya nggak konsentrasi dah. Ada si kecil. Buka mute-nya Pak Amir dulu, sebentar. Sebentar ya. Nanti saya jelaskan itu masalah kafarat. Kenapa sih aku di mute terus? Takut di mute Pak Amir ya. Biarkan Pak Amir terkait dengan fidyah. Terkait dengan fidyah itu apabila orang tua yang tidak bisa mengganti puasanya lagi, maka disuruh untuk membayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan kepada orang miskin yang ditentukan soknya, porsinya sesuai dengan kemampuan yang tidak berpuasa itu. Masuk akal nggak? Masuk. Udah belum? Ini namanya melakukan kewajiban. Kalau nggak bisa mampu, ya dilaksanakan dengan membayar fidyah. Karena orang tua yang tidak kuat berarti harus membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Udah belum? Ngerti? Udah belum? Udah, silakan. Udah. Apa narasimu? Sekarang Islam menjalankan fidyah ini apa enggak? Yang jalankan dong. Menjalankan bagi yang tidak berpuasa, yang tidak akan menggantikan dengan puasa lagi. Loh. Ngerti? Ini adalah orang tua yang sepuh sekali, yang sudah tidak akan lagi melakukan puasa, maka akan dibayarkan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Itu. Ngerti ya? Inilah hukum. Hukummu apa? Hukummu dulur. Sekarang nih ya, saya bacain dari Ibnu Katsir aja ya. Artinya orang yang sakit dan orang yang berpergian tidak boleh puasa di saat sakit dan berpergian. Itu disuruh berpuasa pada hari yang lain. Mengingat puasa memberatkan keduanya. Bahkan keduanya boleh berbuka dan menggadai puasa yang ditinggalkannya itu di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Orang yang sehat lagi berada di tempat tetapi berat menjalankan puasa, sesungguhnya dia boleh memilih antara puasa dan memberi makan. Jadi Anda salah, Amir. Tidak ada kata orang tua, Amir. Ya. Di sini dikatakan lu boleh puasa atau lu boleh memberi fidyah, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini bukan tentang bagaimana lu nggak bisa puasa, orang-orang tua nggak bisa puasa akhirnya lu membayar fidyah. Lu salah dalam menjelaskan Islam karena tidak sesuai dengan Islam. Ini tafsir lu Menir, Amir ya? Duran, kau sepertinya menjelaskan tapi penjelasanmu itu menyesatkan orang. Kok ya nggak apa-apa sih menyesatkan kamu sendiri, tapi kami enggak. Orang yang bepergian, orang yang bepergian, ini orang yang mampu nanti mengganti puasa lagi, bro. Ngerti? Tapi di dalam bepergian ini dikhawatirkan nggak kuat di jalan, maka diberi
rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan kepada orang yang mau bepergian dengan tidak berpuasa. Tapi harus mengganti dengan hari yang lain. Ini yang orang yang sehat tapi bepergian. Ini ada rukhsahnya, bro. Di dalam Islam itu ada, bro. Enak. Islam itu nggak memberatkan umatnya, enggak. Oh, sekarang sekarang umat Islam tidak diberatkan dengan adanya hukum, tapi tidak boleh meringankan dengan narasi yang dibuat-buat. Ngerti? Dengan narasi kamu tadi itu jelas. Itu bagi orang yang mampu tapi bepergian jauh, dikhawatirkan di jalan nggak kuat, maka rukhsahkan tidak berpuasa, tapi wajib mengganti dengan hari yang sesuai yang ditinggalkan. Tapi kalau yang narasi saya tadi, bro, itu bagi seorang yang tua yang sudah tidak bisa menjalankan puasa, maka diwajibkan untuk mengganti fidyah. Apa fidyah? Penggantinya memberi makan kepada fakir miskin. Ngerti? Belum. Inilah penjelasan umat Islam. Jangan penjelasan Kristen. Kristen nggak punya hukum kok menjelaskan. Buat apa kamu jelasin masalah hukum kami? Sebentar. Ya, tadi Bro Duran itu menjelaskan lagi, itu bukan fidyah, betul kata Pak Amir itu. Di dalam Islam itu orang kayak musafir, orang bepergian, itu boleh berbuka, tapi dia wajib menggantinya di hari yang lain. Itu bukan fidyah memang. Gue bacain lagi ya. Tadi itu fidyah. Berbeda, Pak. Gue bacain lagi nih. Awi, Amir, lu tadi berdua setuju katanya itu buat orang tua, bener gak? Iya, orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa atau orang tua? Orang tua yang tidak mampu berpuasa. Oke, gue bacain lagi. Tolong bukain Pak Erben. Bukain Qur'an.com. Ya, Qur'an.com. Yang membayar fidyah itu orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu berpuasa lagi. Qur'an.com apa? Surah berapa, bro? Ada yang musafir, orang yang mampu itu orang musafir, itu orang yang mampu. Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 184 itu kan sebentar, di bawah ada tafsir Ibnu Katsir ya, ada tafsir Ibnu Katsir. Sebentar, ada Ustaz Alif di sini, tolong dibukakan mic-nya Bang Alif dengan Pak Amir. Aman. Gue bacain aja ya. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin ya. Ingat deh. Pada mulanya orang yang menghendaki puasa ia boleh puasa, dan orang yang tidak ingin puasa maka ia memberi makan seorang miskin sebagai ganti dari puasanya, bukan orang tua. Ya. Ingat loh, ini dari tafsir Ibnu Katsir loh. Kemudian Al-SWT menurunkan ayat lain, yaitu firman-Nya beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan. Ayat ini lagi-lagi sudah diganti sama Ramadan. Lu salah, Wi. Gue kan bilang orang Islam harus belajar perspektif Islam, bukan perspektif lo. Ayat 183, 184 itu sudah dinasak oleh Ramadan 185. Bro Yosef, chatnya tolong dijaga ya, bro. Karena Bro itu ya, jangan kayak orang kerasukan setan, bro. Ya. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat lain, yaitu firman-Nya bulan Ramadan yang bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sampai dengan firman-Nya. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Maka Allah menetapkan kewajiban puasa atas orang mukmin yang sehat dan memberikan. Jadi Al-Baqarah 183, 184 itu sudah dinasak oleh 185. Baca tafsirnya yang bener. Dari tadi gue puter-puter, tapi nggak ngerti-ngerti, nggak belajar-belajar. Ramadan turun, sebelum Ramadan turun, Muhammad itu puasanya puasa Asyura. Puasa Asyura dari mana? Dari orang Quraisy jahiliyah. Ini datanya, ini ada. Syekh Mana Al-Khatam menceritakan puasa awal mula disyaratkan setelah peristiwa hijrah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah menjalankan puasa Asyura. Sebelum
puasa Ramadan diwajibkan? Pertanyaan gue bukan seputar puasa, Amir. Pertanyaan gue bukan seputar puasa, bukan seputar Ramadan. Pertanyaan gue, Al-Baqarah 185 jelas menyatakan di jelas bulan Ramadan. Udah jelas diwajibkan kok. Kalau yang nggak mampu, sabar dulu kamu yang jelasin. Tapi Gabrol jelasanmu menyesatkan. Apa itu? Kamu nggak menjalankan, aku yang jalannya, aku yang ngerti kok. Itu ajaran saya yang melakukan. Kenapa kamu yang jelasin? Bentar dulu. Gabrol kamu ini. Belum selesai. Enggak, saya jelasin dulu. Kamu menggabrolkan ayat ini seolah-olah itu nggak ada kewajiban berpuasa gitu. Aneh banget itu. Kewajiban berpuasa itu wajib bagi umat muslim yang nggak mampu, yang tua, yang sudah tua renta, itu diberi kerusuhan, yaitu kemurahan dengan membayar fidyah. Yang sakit juga dikasih kemurahan, nggak berpuasa, tapi akan mengganti saat dia sembuh. Yang berpergian juga diberi rukhsah untuk menjalankan tidak berpuasa, tapi akan mengganti hari yang lain yang ditinggalkan. Seperti kalau perempuan juga nggak diwajibkan berpuasa, memang nggak boleh berpuasa, tapi mengganti hari yang lain tetap harus diganti. Itu merupakan kewajiban mutlak bagi satu-satunya muslim, bukan berjamaah yo, satu-satunya orang Islam, bukan diwakilkan. Udah belum? Sudah, silakan. Okay. Sekarang saya tanya, kamu nanyain masalah begini terus. Sedangkan saya sudah jelasin, jelas terkait kewajiban berpuasa di dalam Al-Quran jelas. Mir, ya dari tadi Anda tuh bolak-balik. Bener gak? Fokus gue Mir, hari ini lu beruntung fokus gue tuh di turunnya Quran di bulan Ramadan. Bukan masalah puasa lo ya. Tapi lo ngajak gue ke puasa terus gue ikutin. Tapi gini Mir, di bulan Ramadan Quran turun nih Mir. Sebelum Ramadan Quran turun apa enggak Mir? Di Mekah, ingat ya Mir, di Mekah Muhammad tidak kenal Ramadan. Maka itu diwajibkan Asyura. Asyura itu dari mana? Asyura itu adalah puasanya orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Hadisnya gua ada Mir. Lu nggak ada hadis, nggak ada dalil, ayat Al-Quran aja lu nggak hafal Mir. Gue suruh cari di mana Musa mengajarkan berpuasa di dalam Quran, lu nggak bisa dikasih. Tahu-tahu ya ada hadisnya, benar ada hadisnya. Apa? Kan gue bilang di Quran dari tadi. Iya, mengenai puasa Asyura itu ada hadisnya. Sebelum ada perintah Ramadan, terus kenapa? Nah, sebelum ada perintah Ramadan, Quran turun apa enggak? Nah, kok pertanyaannya gitu? Ya itu dia. Tuh, kayak tadi itu fokus kita sebenarnya ke sana. Amir aja ngoceh-ngoceh puasa. Pertanyaan berurutan. Pertanyaan ringannya gini. Quran itu sebentar. Quran itu turun di pertengahan bulan Ramadan. Ini udah mulai balik ke track nih. Iya. Terus dilakukannya puasa di Ramadan itu atas dasar apa? Karena Quran turun di bulan Ramadan. Berarti Islam lebih dahulu baru kemudian turun wahyu. Itu yang kita bahas. Karena Muhammad sudah jadi nabi, sudah berpuasa, bahkan itu di Madinah. Itu yang kita bahas. Jadi Quran itu dibentuk oleh Nabi Muhammad. Dia sudah sebagai seorang muslim. Jadi kemuslimannya Nabi Muhammad bukan dibangun di atas Quran, tetapi dia yang membangun Quran. Itu tadi bahasan kita. Dia membangun Quran. Enggak, sekarang gini Lip. Di Mekah, Ramadan itu sudah dikenal Muhammad atau belum? Ya sebelumnya ada, bulan Ramadan itu ada. Di mana dalil ada bulan Ramadan di Mekah? Berarti saya harus buka sejarah Ramadan itu ya. Itu kan bulan buka. Dikatakan Ramadan. Ada juga sebelumnya coba kamu silakan di situ. Ini kan lagi share screen ya. Cari aja
nama bulan ya, atau kata lain dari bulan Ramadan itu namanya bulan apa gitu. Oke. Dan itu masih tradisi zaman dulu. Oke, sekarang lo bilang kan ada nih, ada nama bulan Ramadan di Mekah, benar gak, Lip? Ada. Benar. Oke. Muhammad puasa gak pada bulan itu waktu di Mekah? Nah, bulannya sudah ada. Mengenai perintah puasanya tentu mengikuti ayat ini. Oke, kalau mengikuti ayat itu turun kapan, Lip? Ayat itu turun di Mekah atau di Madinah? Oh, sebentar. Berarti masalah turunnya surat ya? Oke, mungkin ini Madaniyah kali ya? Ya, itu kan turunnya di Madinah, benar kan? Oke. Kalau turun di Madinah, berarti Allah kan sedang mengasih tahu, Lip, benar gak? Ini menjalankan syariat puasa. Bukan. Allah ngasih tahu di bulan Ramadan Al-Quran turun, benar gak, Lip? Iya. Oke. Nah, sekarang di bulan Ramadan Al-Quran turun, diwajibkan untuk berpuasa tuh, Lip, benar gak? Itu kan pemberitahuan Allah dong. Waktu di Mekah, Muhammad tahu gak ada Ramadan? Kalau bulan Ramadannya tahu nama bulannya, itu kan nama-nama bulannya. Mengenai perintahnya, puasa di bulan Ramadan ya sesuai dengan ayat ini. Masalah jadi waktunya juga. Oke, jadi ayat itu hanya berkutat di puasa, bukan di turunnya Quran. Oh, itu kan informasi. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya. Oke. Jadi Al-Quran gini ya, Al-Quran itu kan turun di bulan Ramadan, benar gak? Kata lo kan ada tuh, oh ada kok di bulan Ramadan tapi belum ada puasa, benar gak, Lip? Kemute. Aku bukan. Sorry, ada suara kucing gak enak banget. Oh iya. Ya. Kata lo kan ada nih. Oh, bulan Ramadan ada kok sebelum-sebelumnya, tapi memang puasa belum disyariatkan, bener gak? Ya, terus? Tapi Quran turun menurut lo? Quran turun tapi puasa belum ada. Nah, perspektifmu itu Quran turun itu yang di mana itu? Yang Quran turun di mana itu, coba? Coba buka ya, pelan-pelan ya, kita galinya pelan-pelan. Kan di surah Al-Baqarah 185 ya. Di situ kan jelas tuh dikatakan Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk kamu bla bla bla, benar gak? Atau gue bacain deh pelan-pelan ya, biar lo nangkep nih, Lip, ya. Aku sudah nangkep sebenarnya. Ya, kalau lo udah nangkep, lo bilang ada di bulan Ramadan, bulan-bulan sebelumnya ada. Tetapi kenapa Muhammad nggak puasa gitu loh? Kan perintahnya belum ada. Perintahnya belum ada, berarti Quran belum turun dong. Lah, kamu tahu nggak itu sejarah turunnya Al-Quran itu gimana? Tahu, dari Lauhul Mahfuz dibawa sama Jibril ke Baitul Izzah, lalu dicicil selama 23 tahun. Tahu. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu yang mana konteksnya itu? Gini, Lip ya. Ayat ini jelas. Sebentar, Lip. Ayat ini jelas nih. Ayat ini jelas. Bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Ya. Itu diturunkannya Al-Quran itu dari mana ke mana itu di ayat itu? Kalau menurut lu dari mana ke mana nih? Gue mau tahu dulu nih perspektif lu nih. Dari mana ke mana dulu nih? Yang saya tahu itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Betul, dari Baitul Mahfuz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Jibril dong. Oke. Kejadiannya di bulan Ramadan, bener kan? Iya, peristiwanya itu di bulan Ramadan. Oke. Di bulan Ramadan peristiwanya. Lo bilang kan bulan Ramadan ada tapi tidak diwajibkan untuk
berpuasa, benar gak, Lip? Karena ayatnya belum diturunkan, ayat perintah itu belum diturunkan. Iya. Tetapi ayat Al-Qur'annya sudah diturunkannya di bulan Ramadan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza. Iya. Diturunkan di bulan Ramadan. Betul. Ayat perintahnya belum diturunkan ke Nabi Muhammad. Gini loh, Lip ya. Gimana lo? Bulan Ramadan, gue bacain pelan-pelan ya ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, ya kan? Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, ingat loh, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Kurang lebih kan seperti itu, kan? Oke. Lo bilang kan ada nih bulan Ramadan, Al-Quran turun, tetapi belum disyariatkan puasa, benar gak? Di Mekah kan lo bilang di Mekah ada. Sebentar, gimana? Coba diulang. Lo kan tadi bilang nih, oh, waktu di Mekah juga ada kok yang namanya bulan Ramadan, benar gak? Iya, ada. Oke, ada. Tetapi belum disyariatkan untuk puasa, benar gak? Betul gak? Betul ya? Ya. Kalau belum disyariatkan untuk puasa, lalu kenapa Allah Anda itu justru di surah Al-Baqarah 185 menyatakan Al-Quran diturunkan di bulan puasa, karena itu berpuasalah. Ini kan satu kesatuan, bukannya beda-beda ayat. Jadi kesimpulanmu gimana biar nanti saya saya punya kesimpulan juga biar nggak tumpang tindih. Gua nggak pakai kesimpulan. Jadi gimana dong? Gua nggak pernah pakai kesimpulan. Gini loh, Lip. Ayat ini jelas, tafsir juga jelas menyatakan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Itu jelas, clear. Ya. Pertanyaan gue dari tadi simple, Lip. Waktu di Mekah, Muhammad tidak mengenal Ramadan. Tapi bulan itu sudah ada ya? Belum tentu. Loh, sudah ada itu. Kan lo yang bilang udah ada. Lo kasih gue dalil nih dong. Iya, jadi gini, maksudnya begini loh, ya bro, ini ya, bro, Duran ya. Kan nama-nama bulan itu sudah ada. Ada yang nama-namanya lupa. Ini saya harus nyiapin data mengenai pembahasan ini ya. Misal begini. Bro Duran, bentar. Ya. Kan baginda itu kan di Mekah. Dari Mekah pindah ke Madinah kan berapa tahun ini? 10 tahun lah ambil. Oke, 10 tahun. Iya, jadi ayat Al-Baqarah itu kan di Madinah kan? Al-Baqarah surat 2 185 itu. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan Muhammad dari sini ke sini? Itu dia. Kalau Quran dengar dulu, Quran kan turun di sini di Madinah pertama. Selama 10 tahun ini bagaimana? Ini yang kita bedah, bro. Ini pembahasannya yang mana sih? Aku nyimak dulu aja lah, kok loncat-loncat gini. ini harus kau nonton ulang-ulang nanti dari awal videonya. Jadi gini ya, kurang lebih. Tapi gini dulu ya. Saya ngasih pendapat dulu begini ya. Kan dulu itu sudah ada nama-nama bulan itu sudah ada, oke? Nama-nama bulan itu di kalangan kaum Quraisy maupun pada bangsa Arab itu sudah ada. Nah, jadi seperti bulan Syawal, apa itu Syawal, apa, dan kan contoh ada bulan Nah, ada beberapa bulan, ada nama pokoknya bulan itu Ramadan itu kan di masa yang terik ya, panas membakar itu suhunya itu di bulan Ramadan namanya. Nah, di bulan itu Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza, itu poinnya ya. Tapi pada masa-masa sebelum ayat itu diturunkan, ya ketika dia di Makkah, dia belum puasa karena ayat perintahnya belum ada. Tetapi makanya Rasulullah waktu itu kan puasa Asyura, iya. Nah, maka dalam satu hadis dikatakan kan bahwa ketika ada kaum Yahudi, dia puasa tanggal 10 Asyura dengan mengatakan memperingati kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi kami mengatakan kami yang lebih berhak puasa itu. Nah, untuk membedakannya beliau puasa 3 hari sebelum dan sesudahnya. Itu dalam salah satu hadis mengatakan demikian.
Karena memang perintah puasa Ramadan belum ada. Nah, ketika ada ayat perintah puasanya umat Islam di bulan Ramadan, maka dia menjalankan puasa di bulan Ramadan itu. Apa informasinya di bulan Ramadan itu? Di antaranya diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah gitu. Begitu poinnya. Sekarang, jadi menurut lu nih, waktu kejadian di Gua Hira itu bulan Ramadan? Wahyu pertama itu namanya Nuzulul Quran. Ya, menurut lu aja ya, itu di bulan Ramadan atau bukan? Sebentar, saya harus buka lagi. Seingatku wahyu pertama. Di bulan Ramadan, 17 Ramadan, 17 Ramadan itu. 17 Ramadan itu Bang Alif. Betul, iya. Betul. Jadi waktu di Gua Hira perintah untuk puasa tidak ada, tetapi mengapa Muhammad puasa? Belum ada perintah berpuasa waktu puasa Ramadan kan belum ada. Lalu dari mana Muhammad puasa? Ingat loh, kan Muhammad kan bertahanut atau kurang lebih berpuasa. Dibawain bekal kan sama Khadijah. Dia mendapatkan perintah ini dari mana nih? Ya, puasa itu kan kebiasaan orang soleh, bro. Orang soleh dari mana? Orang soleh dari mana? Ya, warisan para nabi lah. Iya, itulah tadi saya jelaskan. Sekarang gue buka dulu ya. Gue buka dulu nih ya. Gue ajak lo main-main ke Republika dulu lah. Silakan. Ya, kalau saya salah tinggal dikoreksi aja, simpel. Rumah tamat. Ramadan itu sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy. Puasanya juga sama persis 30 hari. Coba dasarnya apa itu? Ya. Bagus nih, Bang Turun tidak lama dapat hidayah, ini suka mencari-cari Al-Quran. Bukan hidayah lagi. Mencari-cari pengetahuan. Ngobrol sama Jibril. Kadang-kadang ngobrol sama Jibril. Karena kebanyakan orientalis barat. Orientalis barat itu kebanyakan masuk Islam gara-gara begini nih. Nah, ya, Ramadan itu adalah sudah dikenal selama puasa Ramadan sudah dikenal oleh orang Quraisy, ya. Dan yang menariknya lagi ya, gue kasih satu lagi tuh, tolong bukain Pak Erben. Puasa Ramadan dan Lailatul Qadar itu adalah kebiasaan orang-orang penyembah berhala Mesir jauh sebelum Islam. Hebat ya? Ini menurut siapa itu? Ini agak aneh narasinya. Ya, memang agak aneh, bukan agak aneh karena ini nggak pernah diungkap. Bukan Republika apa Opera News ini? Yang Daily Advent. Oh, Daily Advent. Enggak, yang Republika tadi yang kelar dulu dong. Ya, Republika kan intermezzo. Kalau orang jahiliyah masalahnya tadi dikatakan tidak familiar di bangsa Arab. Maksudnya gimana itu? Yang Republika tadi. Kok tidak familiar? Justru familiar. Ya coba, makanya tadi saya baca, mungkin saya yang salah baca kali. Coba dibuka dulu, jangan loncat-loncat. Republika dulu lah ya. Republika awal mula itu itu loh samping Al-Baqarah. Itu ada loh, masih kelihatan. Ibnu Adin, Ibnu Ad-Dadim dalam Bang Duran, buka dulu dong Republikanya. Republika, Pak Irban, bukain Pak Irban. Nah itu. Oke, nah, gua baca ya. Gua baca nih Lep ya. Ibnu Ad-Dadim. Mana? Republika.co.id. Puasa 30 hari sebulan penuh sebelumnya tidak populer di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Menurut Al-Qalaqosandi dalam Nihayah Al-Irb Al-Ma'rifah, An-Nasab Al-Arab, penduduk Jazirah Arab mengenal tradisi berpuasa. Aduh. Jangan terlalu cepat. Naik dikit dulu. Iya, lu bacanya pelan-pelan, Lip. Baru lu dapat poinnya. Aku lagi pelan, cuman ini sebenarnya terlalu cepat. Ya udah, gue baca ya. Sebulan penuh itu selama penjajahan Nabonidus, penguasa Babylon, berkuasa selama tahun sekian Masehi terhadap wilayah Taima yang merupakan kawasan Jazirah Arab. Terus,
Lambat laun ritual berpuasa menjadi bagian tak terlepaskan dari kebiasaan Arab jahiliyah. Meski dengan istilah yang tak sama, Arab jahiliyah menyebut Ramadan dengan sebutan natik, yang berarti berpuasa. Jadi sebelum Ramadan natik gitu kan. Ada juga yang mengistilahkan Ramadan dengan istilah ramda akibat cuaca panas gitu yang berlangsung selama puasa tersebut. Nah, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menggambarkan bagaimana masyarakat Arab penyembah berhala melaksanakan puasa. Lazimnya puasa pada umumnya. Mereka juga menahan makan dan minum serta berhubungan intim, termasuk juga berpuasa. Aduh, ini ada chat ini kan. Berpuasa mana? Dari berbicara apapun. Al-Maqdisi dalam Al-Bidu Al-Tari menambahkan sebelum Islam datang, selama berpuasa suku Quraisy juga kerap bersemedi tahanus selama berpuasa. Terus Ibnu Ad-Dadim dalam Al-Bari menyatakan tradisi berpuasa Ramadan konon telah populer di kalangan kaum Sabian yang tinggal di utara Irak. Mereka berpuasa sebulan penuh tiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa bulan, dan mereka sebut dengan Sin. Tidak hanya berpuasa, mereka juga mempersembahkan hewan kurban kepada Sin. Terus nggak apa-apa, kita baca kan. Ibnu Katsir dalam Basir, kaum Sabian berpuasa selama 30 hari. Jika berdasarkan penanggalan bulan, hari tersebut tidak penuh 30, maka mereka akan berpuasa 29 hari. Puasa mereka bermula dari seperempat malam terakhir hingga terbenam matahari. Selain puasa mereka, ungkap Ibnu Katsir juga memiliki ritual sholat jenazah tanpa sujud dan ruku. Pada penghujung berakhirnya puasa mereka selama sebulan, Ibnu Al-Jazari dalam Talbis Al-Iblis, Sabian menghadiahkan sembelihan kurban untuk dewa mereka. Dalam istilah Ibnu Nadim, pernyataan mereka telah menunaikan puasa sebulan penuh disebut dengan Al-Idul Fitar atau Id Fitri. Terus Idul Fitri ya. Oke, udah dapat ya. Sekarang kita buka yang Advent. Ini udah selesai apa belum? Belum. Itu terus belum selesai itu. Ya udah, bacain aja kalau belum selesai. Iya. Maksudnya udah selesai apa belum? Sudah ya. Itu Republika bilang kan Ramadan itu sudah dikenal puasanya kaum jahiliyah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi dari yang tadi itu New Advent. Ya. New Advent di sini dikatakan apa? Fasting 30 days and knew the night of power before Islam. Jadi sebelum Islam, Firaun itu sudah mengenal puasa 30 hari dan Lailatul Qadar, turunnya Quran. Benar nggak? Lailatul Qadar kan turunnya Quran. Ya. Mana sih? Yang New Advent. Coba kirim linknya, kok nggak bisa dilihat ya? Sebentar. Soalnya udah banyak kali orang ngomong chat mereka ini. Itu ya. Oke. Yang jadi masalah apanya sih di sini? Tenang dulu. Ntar dapat. Masalahnya puasanya, kenapa orang Islam berpuasa itu intinya? Bukan itu loh, gitu. Untuk kepada dewa bulan mungkin. Ya kalau orang jahiliyah kafir Quraisy kepada dewa bulan, biarkan aja mereka. Ya berarti Ramadan nggak pernah dikenal. Bro udah dikirim chat. Jadi belum ya? Kan udah gue ya, saya kirim lagi yang New Advent ya. Ya emang agak susah sih dibukanya. Cuman kita lihat judulnya aja, nanti saya buka yang lebih pamungkas lagi. Itu kan bahasa Inggris, nanti yang bahasa Indonesia nih. Gitu lah. Jadi orang-orang tahu juga Ramadan itu apa, Lailatul Qadar itu apa. Lailatul Qadar itu kan dibilangnya kan turunnya Quran. Tetapi orang Mesir, Firaun, penyembah berhala, itu sudah mengenal yang namanya puasa 30 hari Ramadan. Dan dia juga sudah mengenal yang namanya Lailatul Qadar, turunnya Quran. Sebentar. Dia mengenal turunnya Quran, kok bisa? Ya, bisa. Data itu selalu turun dia, Pak ya. Makanya. Iya kan, Quran bukan zaman Firaun kok. Asik nih belajar nih.
Oh, Quran bukan zaman Firaun. Ya salah. Terus dia bilang Lailatul Qadar turun zaman Firaun. Coba nggak ada apa-apa, mana linknya tadi, kita nggak apa, kita buka aja, kita baca dulu. Kan itu kan judulnya tuh, benar nggak? Emang linknya susah dibaca, lu mesti download aplikasinya. Kan di situ kan disuruh lu download aplikasi Opera. Tapi kan judulnya kira-kira seperti itu bukan, Wi? Fakta Firaun, puasa 30 hari. Ya. Dan tahu malam kekuasaan sebelum Islam. Enggak, sebentar dulu nih. Lailatul Qadar itu kira-kira sama gak artinya dengan night of power, malam kekuatan? Tidak. Malam kekuasaan, night of power, malam kekuatan. Sama gak kira-kira artinya seperti itu? Bahasa Inggrisnya night of power. Kalau malam Lailatul Qadar malam penuh rahmat sih ya. Itu kan kata lo. Itu kata lo. Lailatul Qadar itu malam. Iya, para malaikat turun. Iya, malam penuh rahmat. Betul. Oke, Pak Irban tolong tarik share screen-nya. Ada kejutan yang sangat mengejutkan. Enggak apa-apa, kita baca aja. Biasa aja. Biasa aja. Oke, ini dari Universitas Islam Negeri, ya, UIN. Ya, UIN mengkonfirmasi bahwa fenomena Lailatul Qadar era Mesir kuno dan era Risalah Muhammad SAW. Ya, di bawahnya dikatakan apa? Beranjak dari dua pokok fenomena Lailatul Qadar pada era Mesir kuno dari peradaban dan peradaban Islam, maka ada satu kesamaan, yaitu diisi puasa 1 bulan penuh dan ada malam yang istimewa padanya. Jadi ya, poinnya benar, Ramadan itu pernah dikenal oleh orang jahiliyah. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Ya, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu. Oh, terus apa istighfar? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kalau sudah pernah dikenal orang jahiliyah, ingat loh, Muhammad datang katanya kan untuk membereskan kekacauan jahiliyah, benar nggak? Betul. Oke. Lalu kenapa puasa Asyura dan puasa Ramadan diadopsi oleh Muhammad? Dan Lailatul Qadar diadopsi dari Mesir. Kok bisa? Ya bisa. Adopsinya di mana nih, bentar? Lo baca dong yang di UIN. UIN ini singkatannya Universitas Islam Negeri ya. Bukan Universitas itu onol, bukan. Ini Islam Negeri ya. Di sini dikatakan memang benar bahwa Lailatul Qadar dan Ramadan itu identik loh, sama loh. Ada kesamaan loh antara peradaban Mesir sebelum Islam dan masa Islam. Oke, sekarang balik lagi pertanyaan gue. Ya, di surah Al-Baqarah 185. 183 tadi itu. Ya. 185 yang mana? Oh, 185 dong, 183. Lu mau balik lagi yang udah dinasak. Nah. Apa yang dinasak? Apanya yang dinasak 183 tadi, perintah berpuasanya di 183. 83, 84 dinasak oleh 85, gimana sih? Oh gitu, senang banget ngenasak-nasak. Apa dinasak? Oke, sekarang puasa Islam yang tercantum di Quran Ramadan doang atau ada puasa lain? Ramadan kan? Puasa Ramadan tercantumnya di mana? Surah. Di surah 85 atau 84? Oh, ayatnya maksudnya. Itu perintahnya dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kalau nggak salah dari 183 apa 82 itu. 183, 184, 185. Nah, itu fokus di 185. Ramadan itu adanya di 183 atau 185? 183. Oke, 183. Sebelum-sebelumnya ada gak puasa yang Muhammad wajibkan? Tidak ada, karena ini puasa wajib, itu puasa Ramadan kok. Puasa wajib puasa Ramadan. Puasa Asyura nggak wajib sebelum Ramadan wajib. Nggak wajib. Nggak wajib itu, nggak wajib. Gini loh, sebelum Ramadan datang, puasa Asyura nggak wajib. Nggak wajib. Sampai sekarang pun nggak wajib. Sampai sekarang pun nggak wajib. Puasa Asyura, puasa lain itu nggak wajib sampai sekarang. Berarti Muhammad Ramadan salah dong. Berarti Muhammad salah. Awi yang lebih benar, Amir yang lebih benar. Coba kita buka lagi. Apalagi ini mau mempertanyakan masa puasa wajib dalam puasa Ramadan. Ya, itu narasi puasa untuk diwajibkan. Itu kan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan dalam Al-Quran. Kalau perintah itu sudah dibunyikan, sudah
wahyukan, berarti itu sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad. Terkait dengan puasa Syura, itu adalah puasa yang mengikuti, menghormati terkait dengan kemenangannya Musa, mengikuti ajaran Musa. Wajib apa enggak sebelum Ramadan? Itu yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 83 sampai 180. Sebelum Ramadan enggak wajib. Kenapa kalian menarasikan ini sudah sesuai dengan perintah? Kami melaksanakan sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh para nabi. Lah kalian yang katanya ajaran gas, Pak Amir, jangan langsung di-mute. Coba buka lagi permen yang Abu Daud. Saya bingung. Ini sebentar dulu. Tahu sebentar. Ini mute kan. Ini makin lu muter, makin lu puter-puter. Coba sebentar dulu. Enggak, Awi, baca Wi. Lu baca dengan keras, diwajibkan apa enggak, Wi? Lu tadi bilang enggak diwajibkan. Gue tanya, sebelum Ramadan Asyura diwajibkan enggak? Lu bilang enggak lu. Sekarang lu baca. Setelah lu baca, lu bilang sama gue diwajibkan apa enggak? Kalau lu masih bilang enggak diwajibkan, lu bilang gue sumpah dalam iman gue hadis ini palsu. Silakan, Wi. Sebentar, saya baca pelan-pelan ya. Enggak, lu baca pelan-pelan. Ini kan jelas nih ya. Itu kebiasaan bangsa Quraisy ini nih ya. Pada masa jahiliyah, kemudian ini tak bacain. Rasulullah SAW berkata, dahulu hari Asyura adalah berpuasanya orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Ya, dan Rasulullah melakukan puasa pada masa jahiliyah. Kemudian tatkala Rasulullah datang ke Madinah, beliau berpuasa bulan Ramadan, puasa yaitu yang telah diwajibkan sesuai. Mana kata bulan Ramadan? Jangan bohong lo, Amir. Kok jangan bohong? Ini kan sudah jelas yang diwajibkan bulan Ramadan. Di mana di hadis? Di mana sih kalian? Ramadan? Ini apa? Beliau berpuasa pada hari tersebut dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Kemudian tatkala diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, maka puasa itu yang diwajibkan. Dan puasa itulah Asyura ditinggalkan. Ngerti? Apa yang kau baca? Sebelumnya itulah adalah puasa ahli puasa orang-orang Quraisy pada jahiliyah. Diwajibkan apa enggak? Diwajibkan. Enggak. Mana ada kewajiban di situ? Enggak ada. Ya. Mana ada kewajiban? Baca tuh yang jelas, biar enggak menggaburkan orang pembaca. Kamu sesatkan dirimu sendiri. Loncat. Makanya inilah kebobrokan kamu menarasikan Al-Quran. Di mana? Bukan, jangan langsung main mute dulu. 17. Buka mute-nya Pak Amir dulu. Jangan langsung main mute. Begini. Bentar, enggak aku dengar. 17 berapa? Biar diselesaikan juga Pak Amir. Enggak kedengaran. 17. 17:59. Kalau udah selesai menjelaskan, jangan langsung bilang inilah bukti kalian tidak menjalankan, itu udah melebar, Pak Amir. Apalagi nih, yang jelas tadi dalil yang dibawakan oleh Bang Luran sudah terbantahkan, katanya dia membaca. Nah, iya udah jelas, jangan dimut lah. Kalau kamu mencari kebenaran, tak jelaskan terkait dengan Islam, puasanya Islam. Jangan kamu yang menjelaskan, bro. Kamu yang nggak berhak untuk menjelaskan ini. Kamu jelaskan menurut perspektifmu aja. Jangan kamu bilang kalian orang Kristen tidak menjalankan puasa. Jangan gitu melebarnya. Parban. Sorry. Bukhari 3145. Yang mana lagi? Masalah apa lagi? Kalau kamu mau bantah aja. Jangan melebar-melebar jadi ke orang Kristen, ke ini, kalian tidak, bla bla bla. Sebentar, Bang Duran. Begini, di dalam Islam itu puasa wajib itu hanya puasa bulan Ramadan yang 30 hari. 3145. Puasa lain itu sunnah, tidak ada yang diwajibkan. Bukhari 3145. Mau cari loncat sana sini itu puasa Ramadan itu yang tadi kok. Wajib. Itu yang tadi kok. Yang tadi enggak wajib. Mana kata tulisan tadi? Yang tadi yang Anda buka pertama. Sekarang saya nggak boleh berhak menjelaskan. Kalian yang menjelaskan Islam. Yang tadi. Bebas. Enak banget ini yang bicara di situ dikatakan apa? Saya. Dan memerintahkan kamu itu membantah Amir, bukan malah mendikte. Saya membantah. Sekarang tak kaitkan juga dong. Apakah kami gak berhak bertanya kepada kamu? Kamu jangan bilang jadi kalian orang Kristen. Nah sekarang kan kamu juga ngikuti ajaran para nabi. Saya tanyain terkait dengan puasa, kami mengikuti seperti apa yang dinarasikan terkait dengan puasanya Nabi Musa. Jumlah hari daripada kamu. Lah buktinya mana kalian melakukan puasanya para nabi? Kami dijelaskan.
Amir, tutup dulu lah. Jangan dulu lah. Kamu nih lo baca Amir, lo baca Amir. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan apa Mir? Apa? Dan apa di mana? Ini yang tadi saya sebutkan di sini. Ya. Beliau berpuasa pada hari itu dan apa? Dan apa di sini? Mana ini yang mana dan apa? Dan mereka berkata ini adalah hari raya. Itu maksudnya. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan apa nih? Memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya. Iya. Okay. Diwajibkan apa enggak kalau gitu sih? Ya, sunnah. Kalau gitu bukan wajib. Tidak, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan salam, kita diperintahkan untuk bersalat memerintahkan sunat. Umat beliau untuk mempuasainya bukan wajib di sini. Bukan wajib, bukan wajib. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk menjawab salam kok kalau ada mengucapkan salam, tapi itu juga bukan wajib. Bukan cuma itu perintahnya Rasulullah yang tidak wajib. Bukan. Jadi kalau dasarnya itu Anda mengatakan itu kewajiban, bukan. Tidak ada itu. Nah, banyak perintah Rasulullah itu banyak. Kita diperintahkan membuang duri di jalanan, tapi itu bukan kewajiban. Kita diperintahkan untuk jangan mencabut pohon. Jangan ini, tapi bukan kewajiban itu. Ada perintahnya, banyak perintahnya Rasul itu yang bukan kewajiban. Nah, di situ dikatakan memerintahkan. Ya, bahkan berarti pada saat itu lo bisa nggak berpuasa pada saat itu? Boleh. Yang bilang boleh siapa? Saya, karena itu bukan kewajiban. Tidak ada itu. Lo kan hidupnya di saat sekarang. Tanya semua ulama. Tanya sekarang. Iya, masih ada kok yang puasa Asyura masih ada. Tapi itu bukan wajib. Ya. Kalau lo bilang bukan wajib ya. Lalu kenapa di yang NU di sini nih dikatakan Syekh Mana Al-Katani menceritakan puasa awal disyaratkan setelah peristiwa tiba di Madinah, Rasul menjalankan puasa Asyura sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Maksud daripada melaksanakan puasa Asyura sebelum puasa Ramadan diwajibkan apa tuh? Ya, dia melakukan puasa Asyura sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Artinya puasa sebelum Ramadan wajib. Artinya itu maksudnya itu sebelum ada perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang diwajibkan. Sekarang kan gini nih ya. Lo kasih gue dalil, pandangan biar tidak melebar sana sini masalah wajib tidaknya. Di dalam Al-Qur'an Islam itu ada jelas itu yang wajib-wajib. Kalau itu apa yang disampaikan Rasulullah saja seperti itu sunnah namanya. Itu sunnah. Sunnah. Termasuk bahkan kita diperintahkan untuk berpuasa di hari tasyrik kok. Setelah hari tasyrik kan 11, sunnah ya? 11, 12, 13. Apa yang diperintahkan Muhammad itu sunnah. Menurut lo nih? Sunnah. Kalau yang seperti tadi konteksnya. Kok sekarang takut seperti tadi doang? Beda loh. Maksud saya itu kalau ada dalam Al-Quran kayak sholat itu wajib loh. Perintah Muhammad juga, perintah Al-Quran juga. Syahadat di dalam Jangan Quran. Disamakan. Syahadat ada di dalam Quran. Syahadat tidak. Nah, kenapa lu wajib? Itu kan sunnah. Itu kan rukun Islam, bro. Itu rukun Islam, bro. Rukun Islam yang merumuskan siapa rukun Islam? Itu rukun Wahyu juga. Rukun Islam itu siapa yang merumuskan? Ulama atau Muhammad? Nabi Muhammad atas wahyu. Jawaban ini melebar ke sana sini nih. Bukan. Sebentar, kita dapat lu bilang dulu. Gini loh. Sabar. Gue sering ketemu sama Islam, sebentar dibilang sunnah, sebentar dibilang wajib, gitu loh. Ketika di hadis ini dikatakan dia memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Lu bilang kan, oh enggak wajib, boleh berpuasa, boleh enggak. Nah, sekarang gue tanya, ya kan? Lu kan bilang nih, Wi. Ini kan lu kan bilang, Wi. Sebentar. Apa yang sunnah dulu? Sebentar, Anda mau kabur ini, kita harus clearkan masalah ini karena tadi kan Bang Duran banyak membangun framing masalah puasa wajib ini. Selesaikan dulu di sini biar tidak mengambang. Jangan sampai kita dianggap tidak menjawab masalah ini. Berarti di sini apa yang Anda bangun tadi narasi bahwa ada kewajiban berpuasa, puasa surah itu sudah terbantahkan. Sedangkan dengan ayat ini kan ternyata tidak ada. Anda bilang tadi wajib-wajib. Begitu dibuka dalilnya ternyata nggak ada yang mewajibkan. Di sini kan emang beliau memerintahkan untuk berpuasa, benar nggak? Mana dia mengatakan mewajibkan untuk berpuasa? Jadi kalau memerintahkan, jadi apa yang Muhammad perintah itu belum tentu wajib. Belum tentu wajib. Belum tentu. Oke. Nah, silakan. Kalau gitu kenapa Anda syahadat wajib? Di Quran nggak ada.
tadi sudah jawab, itu adalah rukun Di Islam. Quran nggak ada. Di Quran nggak ada. Silakan Rukun Bang Alif. Islam, rukun Islam yang merumuskan ulama, Muhammad atau Allah. Nabi Muhammad berdasarkan wahyu juga. Berdasarkan wahyu. Di mana ayat yang menyatakan syahadat 2 kalimat? Ya, itu kan ada hadisnya. Ketika malaikat Jibril menanyakan mahwal iman, mahwal Islam. Sekarang gitu lu kan. bilang hadis itu bisa sebagai kewajiban, tetapi di lain waktu lu bisa bilang hadis itu sunnah. Loh, ini berlari-lari konteksnya ini. Bukan berlari-lari gitu. Anda mau memaksakan bahwa tadi puasa itu diwajibkan sebelum ada perintah wajib bulan Ramadan? Iya, emang. Dari mana dasarnya? Makanya sama tanya dari mana dasarnya? Apakah Anda orang Islam pernah melakukan itu? Loh, apakah pernah kita ulama? Dari mana dasarnya? Sebelum Ramadan Iya, dasarnya mana? Itu aja dulu dasarnya mana? Dasarnya diperintahkan. Dalil itu cuma itu. Semua muslim itu berpuasa Asyura. Itu sunnah bro, sampai sekarang itu sunnah tidak wajib itu. Loh, sunnah tidak wajib. Gue gini, lu jelasin sama gue sunnah itu apa dulu deh. Sebentar, itu panjang lagi, melebar ke sana kemari. Sekarang kalau cuma dasar itu Anda tadi menjelaskan bahwa membangun framing bahwa puasa sudah wajib sebelum bulan Ramadan diwajibkan, dengan dasar ayat ini itu sudah salah besar. Di sini tidak ada. Salah besar gimana? Ya, di sini memang benar. Di mana dikatakan di situ diwajibkan berpuasa di mana? Di sini di mana itu dikatakan jelas memerintahkan umat beliau untuk sekarang sebelum Ramadan puasa Asyura itu dilaksanakan apa enggak? Dilaksanakan oleh Rasulullah kalau dilaksanakan ya kan. Tapi kan lu bilang nggak wajib nih, bener nggak? Iya, emang nggak wajib. Nggak wajibnya kan menurut lu. Bukan cuma menurut saya. Mana hadis yang menyatakan puasa Asyura nggak wajib? Sekarang tanya sih mau di mana ulama yang mengatakan itu wajib. Dan zaman mana sekarang yang mengatakan itu wajib? Mana yang mengatakan sekarang wajib? Iya. Zaman sekarang iya nggak wajib. Di mana dia mengatakan itu wajib? Diperintahkan, Awi. Saya ulangi, jangankan cuma puasa, kita juga diperintahkan untuk jangan mencabut pohon. Kita juga diperintahkan untuk membuang duri di jalan. Kita juga diperintahkan untuk berpuasa di hari 11 Zulhijjah, hari tanggal 2 Syawal 3 sampai sekian itu. Ada perintahnya itu, tapi itu nggak wajib juga. Kalau dasarnya cuma perintah. Kalau dasarnya cuma perintah ya. Bahkan kita perintahkan untuk berpuasa di tanggal 2 Zulhijjah kok 2 Syawal 3 sampai 4 Syawal itu ada perintahnya Rasulullah itu. Kalau itu dasarnya. Nah, artinya dasar yang Anda bangun ini kalau mulai mengatakan dasar perintah banyak perintah Rasulullah yang jatuhnya sunnah bukan wajib, termasuk berpuasa di hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah wukuf di Arafah itu kan, ada juga tuh puasa wukuf Arafah itu perintah juga, tapi itu sunnah jatuhnya. Ya. Jadi jangan dengan dasar ini langsung dikatakan wajib. Begitu kira-kira penjelasan saya. Kalau kurang lengkap nanti Bang Alif yang kuatkan. Sekarang lokasi gua hadis yang menyatakan Muhammad tidak mewajibkan. Cengli dong. Loh, di sini. Fair loh. Bang Ali, bagaimana cara menjawabnya ini? Karena di sini tidak ada perintah wajib, kok disuruh kita membuktikan? Iya, jadi kan ayat perintah puasa umat Islam itu belum ada. Makanya waktu itu mengikuti kebiasaan ketika hijrah ke Madinah, kaum Quraisy yang merayakan kemenangan Nabi Musa. Sangat berhak. Aku lebih berhak dari kalian, makanya Rasulullah puasa di bulan itu. Memerintahkan juga para sahabat untuk berpuasa karena perintah puasa kepada umat Islam yang di sebulan penuh itu belum ada ayatnya. Ketika sudah ada perintah itu, maka itulah puasa wajibnya. Mengikuti puasa itu boleh dilakukan terus, boleh ditinggalkan. Kan gitu simpelnya. Perintah wajibnya puasa kepada umat Islam ayatnya belum turun. Ya sudah, mengikuti syariat yang telah lalu. Enggak, gini loh. Tadi kan gue bilang, ketika Muhammad memerintahkan, katanya itu nggak wajib, benar nggak? Iya, bukan puasa wajib. Enggak, sebentar dulu. Gitu loh. Karena Islam sendiri kadang-kadang tuh suka beralibi dengan sunnah. Oh itu sunnah. Tapi sebentar dia bilang, oh itu sunnah, harus dilaksanakan. Ya kayak itu gue bilang nih. Sunnah Muhammad yang wajib yang mana, yang tidak wajib yang mana. Sebenarnya kan
tidak pernah jelas. Kan tidak dikatakan wajib karena ayat perintahnya belum turun puasa kepada umat Islam. Ada waktu itu kebiasaan orang berpuasa itu sudah ada tadi Bro Duran udah beberapa referensi orang puasa begini. Ada juga kebiasaan orang Quraisy. Selain itu dia puasa sebulan itu 3 hari tiap bulan itu. Bro Duran. Nah, dirapikanlah oleh Islam gitu. Udah cukup dulu lah ya, udah malam ini ya. Udah cukup ya, Bang? Iya, sampai di sini aja dulu. Ya, kita hentikan dulu teman-teman. Thank you Bro Duran ya.